Bagaimana Tuhan sudah melahirkan dua manusia yang jadi Rijalul Ghaib, Miftahul Ghaib. Kamu pun nggak ngerti. Siapa Rijalul Ghaib? Siapa Miftahul Ghaib? Yang satu adalah batin, yang satu dohir. Yang dohir masih hidup. Hidir namanya. Yang satu adalah sebagai kuncinya ada Sis alaihissalam. Itu juga anak Nabi Adam, kembar dua. Seolah dohir batin. Maka Abbas, Assalamualaikum ya Miftahul Ghaib. Assalamualaikum ya Rijalul Ghaib. Itulah tadi semua dari kisah awal. Nah, adapun yang diwafatkan itu tadi. Ada yang diwafatkan, ada yang tidak. Pada dasarnya tergantung kamu. Kamu wafat atau tidak. Kamu pun sama dari awal pun. Karena istilah mati dan hidup itu pelajaran dari Tuhan sesungguhnya satu. Tidur dan bangun itu satu. Dari awal pun kalau kalian ngerti. Karena kemudian manusia berjalan berdasarkan dualitas. Dari semua ya. Tetapi yang ditonjolkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bagaimana Sis adalah berseteru akhirnya. Manusia di penghujungnya dihancurkan oleh angin. Itu pertama kali kisah itu. Manusia-manusia yang lupa kepada adzikri. Tidak bertemu dengan Allah. Umat Nabi Sis hantam dengan angin. Semua. Kemudian muncul Nabi Nuh. Dihantam dengan air. Hanya Idris yang dikisahkan selamat di situ. Karena kamu udah dongeng Idris. Sudah di sorga. Nggak mau turun meninggalkan sendal. Nah itu. Sendal tuh harus ngerti. Sendal. Istilah Nabi sendal. Kan Allah mengenakan kepada Musa. Ya Musa. Pada saat Musa berkata. Robbi arini andur ilaika. Ya Tuhanku aku yang melihat Tuhan. Perlihatkan dirimu. Kata Allah lantaroni. Kamu tidak akan lan. Allah menggunakan kata nun. Lan. Tidak akan pernah. Kamu bisa melihat aku selama kamu ada gitu tuh maksudnya tuh. Kalau sekarang oleh Abah jelas udah. Musa pun masih bingung. Jangan dikira kamu. Nah itulah. Karena kamu itu selalu memandang pada cangkangnya ini. Tadi semua. Padahal yang ada ini adalah yang pernah hidup pada zaman Adam. Kisah Tuhan itu. Pada zaman Sis. Pada Nuh. Pada inilah jiwa. Abah itu yang pernah hidup di seluruh zaman. Kalau kamu mau ngerti, semua terserah, ya. Kamu terjebak pada cangkang sesungguhnya. Inilah ya Allah ya Karim. Itulah kata Musa. Lepaskan, hai Musa. Kamu tidak akan bisa melihat lantaroni. Karena kamu adalah keluar dari lembah muqaddasi tua. Yaitu perumpamaan Allah lagi. Lembah muqaddasi tua. Lepaskan dua terompahmu tuh, terompah. Kan tadi sendal. Idris masuk surga, meninggalkan sendal, melepaskan sendal, melepaskan terompah. Tuh. Tadi, apa itu dua terompah itu? Maka Musa pun, tapi manusia tidak bisa mengambil, tetap aja jahil, karena selalu fokus pada sosok. Pada saat Bung Karno hari ini pun sudah berhenti jadi presiden. Ada Soekarnoisme. Soehartoisme. Nah isme itulah yang menjadikan manusia tidak akan mencintai negara ini. Karena kamu gagal melihat sosok presiden yang diutus. Itulah Allah lah yang tajali menjadi presiden. Seolah-olah dia yang dohir, dia yang batin. Dia dohir karena dia dari awal ingin dikenali. Allahu mubtada nurus samawat khobar mubtada. Dialah Muhammad itu. Maka semuanya ini hanya tentang dia yang dohir. Untuk membawa kepada kamu kepada dia yang batin. Allah juga. Dialah yang jadi Muhammad itu gula. Tapi dia membawa risalah manis pada dirinya. Yang nanti tajali menjadi donat si Adam. Menjadi sugus tadi. Si relaksa. Dari semua. Si pohon, si kayu, si apapun. Di situ sebetulnya. Coba kamu pahami konsepnya dari awal. Maka presiden itu satu. Tuh. Karena yang utusnya juga satu. Tadi Allahnya satu, Rasulnya satu. Yang bernama Muhammad itu. Tapi Muhammad itu diri dohir Allah. Tuh. Maka kepada Muhammad, Ahmad, nabimu yang di Madinah, itu nabi kita. Dikatakan, kul, hai katakan Muhammad, innama'a. Tadi katakan, kul innama ana basar. Katakan kamu basar. Kepada mana yang basar?
Tapi illa wahyu yuha. Siapa illa wahyu yuha itu? Maka itulah beliau dikatakan basarun lakal basari. Karena di dalamnya itu. Nah, inilah kisah dari awal. Karena kalau nggak dibuka begini, kamu hanya berkhidmat pada ulama-ulama itu. Sementara ulama itu pun bisa disaksikan oleh Abah Setu. Tadi semua. Maaf ya, tadi semua. Tapi kalau tidak mengerti konsepnya, maka akhirnya makin kesini makin hancur manusia. Bahkan yang disebut Islam makin jauh dari Islam. Tapi mereka yang tidak menyebut dirinya Islam malah aslama. Ini kan menyedihkan. Hari ini. Menyedihkan dari semua. Ya. Presiden itu satu. Muhammad. Siapa Muhammad itu? Ya Allah. Dohirnya Allah. Maka di penghujung perjalanan kamu itu nanti wallahu ahad. Sebetulnya. Dari awal. Maka indahnya Al-Quran menyusun dari suratul Fatihah sampai pada Qul a'udzu birabbin nas. Itulah perjalanan si Adam. Dari kamu sedang dilahirkan di alam arwah. Dohirlah kamu ke alam dunia ini. Ujungnya. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Walakin Rasulullah. Maka jangan terjebak pada Adam Rasul Allah. Maksudnya Adam sekarang itu disebutkan oleh kita Rasul. Alaihissalam. Dari semua. Siapa yang sallallahu alaihi wasallam itu ya Muhammad. Nah Muhammad yang mana sallallahu alaihi wasallam? Yang innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Hanya si manis yang bersalawat pada diri batin, bersalawat pada diri dohir. Itulah tadi semua. Innallaha wa malaikatahu, dan malaikat itu tunduk pada itu semua. Tadi semua. Makanya jangan terjebak. Presiden. Ya, hanya ada presiden. Dan presiden bukan manusia. Dia lam yalid walam yulad. Karena dia adalah Muhammad. Tadi semua. Dia adalah terpuji. Karena dari tajali dari cahaya terpuji. Alhamdulillah. Maka di penghujungnya kenapa kamu sholat itu menggunakan Al-Fatihah? Karena ada alhamdulillah. Tubuhmu lah alhamdulillah itu. Maka pujilah segala milik dia. Menggunakan alif lam lil istiqra. Seluruh puji milik dia. Kodim dia memuji dirinya. Kodim kepada yang baru. Sebetulnya dia memuji dirinya pada yang baru. Gitu. Kemudian baru pada yang kodim. Dia pada yang baru itu memuji dirinya yang kodim. Karena yang kodim dan yang baru. Yang baru dan yang kodim. Tergantung kamu ru'yatullah apa tidak. Termasuk puji baru pada hadis kepada yang hadis. Baru pada baru. Sebetulnya ada puji kodim. Ada alal kodim. Sebetulnya. Jadi mari sahabat bulatkan pemahaman itu. Isbatkan pemahaman itu. Kalau tidak, bumi ini, hari ini, kata apa? Karena sudah tidak lagi yang bisa ditunggu, yang tidak lagi bisa diharapkan. Maka hari ini manusia dalam kehancuran. Tadi, si Adam itu akan dihancurkan. Siapapun kamu, wujudnya kamu apapun. Karena kamu lupa pada purwadaksi kisahmu sendiri. Maka termasuk hari ini pertanyaan sahabat tentang titian rambut di belah 7. Sirotol mustaqim itu di belah 7. Itu juga perumpamaan lagi. Dari raja manusia nanti sirotol mustaqim terbentanglah katanya dari sini jembatan. Di bawahnya api. Kamu tuh nggak ngerti. Itu perumpamaan. Maka dari awal pun lepaskan dua terompahmu. Terompah itu perumpamaan. Istilah juga Rasul juga perumpamaan. Jangan terjebak pada cangkangnya Adam. Pada cangkangnya Sis. Cangkangnya Idris. Cangkangnya Nuh. Semuanya hanya Muhammad. Pahami itu. Maka di penghujungnya kamu adalah. Wahai Adam yang sudah terlahir. Tadi kurang apa Allah ingatkan dari sejak kamu ditiupkan. Nafakhtu fihi min ruh. Ditesting dulu sebelum kamu berjalan. Alastu birabbikum. Dan kamu menjawab qaulu bala syahidna. Di pada saat si ruh itu ditiupkan pada dirimu. Lupalah kamu. Seperti SIM card yang lupa. Pada saat dimasukkan adalah Telkomsel. Begitu muncul namanya sudah Oppo. BlackBerry.
Simon. Kan itu sebetulnya dia sedang nyindirmu. Maka dikatakan oleh Nabi, kullu syai'in babun ilallah, segala sesuatu adalah pintu untuk melihat dia, bukan melihat HP. Adapun Pentium, dia sedang mengajarkan padamu 2G, 3G, tuh lihat, aku ini tidak terbatas. Dulu, HP-mu ada batasnya, tapi aku tidak ada batasnya. Diajarkan, masuk komputer, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, kamu tetap jahil juga. Tadi semua. Allah wujudkan lagi segala perkara untuk melihat kamu. Mampukah melihat dia dari segala perkara yang ada? Maka di penghujung perjalanan kamu, sahabat akan menyaksikan dialah yang hanya yang ada itu. Maka kata apa? Ketiadaannya. Justru itulah kewujudannya. Dan makhluk ini keberadaannya. Itulah keadamannya. Maka disitulah kau sudah abqa wal akhiratu khairun wa abqa. Tuh. Kau sudah akan kembali kepada yang baqa. Maka kau sudah tidak lagi tagoyur. Tiada lagi surga dan neraka. Hanya ada surga. Tiada lagi susah senang, yang ada senang. Tiada lagi gelap dan terang, yang ada terang. Tiada lagi hidup dan mati, yang ada hanya hidup. Itulah dia mengatakan al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqa. Kamu hanya pindah saja dari negeri yang tagoyur, dari negeri yang hancur kepada negeri yang bako. Tapi negeri yang bako itu ada pada negeri yang hancur itu. Nah, itu hadis semua. Ya. Jadi yang bako itu ada pada yang fana itu. Hadis semua. Ya. Maka manusia hari ini abah menyaksikan terjebak pada tokoh-tokoh ulama itu semua. Termasuk hawalan-hawalan itu semua. Tadi karena mereka selalu pandangnya sosoknya dari semua. Ya. Terjebak pada sosok Arjunanya. Terjebak pada sosok Bimanya. Tadi semua. Terjebak benci kepada Rahwana pada sosok Rahwananya. Nah, inilah yang harus kita pahami dari awal. Maka di penghujung perjalanan jadilah Muhammad. Bukan Ahmad itu Nabi terakhir. Itu kisah Tuhan nggak bicara sosok sekali lagi. Makanya makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum itulah yang bergerak sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu. Itulah dia bersolawat kepada, maka tadi di Quran itu ada sholat, ada solawat. Ingat itu. Pasalli tuh di situ dah. Karena bicaranya di atas yang ngomong inna a'tayna kal kausar, maka pasolli di situ bukan sholat, tapi adalah sholat yang sudah jadi sholawat pada tubuhmu. Bersolawatlah, hai Muhammad, kepada Muhammad. Kamulah Muhammad, diridhoi Allah itu. Pasolli li rabbika, Rabbmu tuh yang ada pada dirimu. Karena dia inna rabbaka atau binnas, dialah yang meliputi dirimu. Maka mari jangan terjebak. Karena hari ini sudah terlalu jauh perjalanan. Tapi justru manusia sudah mulai kehilangan tauhid. Sudah mulai kehilangan Allah. Tadi semua. Ya, universitas berdiri tapi hilang Allahnya. Tadi semua. Pada saat kau bicara mukjizat, kau hilang Allahnya. Yang nampak si orang itu. Pada saat kau bicara karomah, hilang Allahnya. Yang nampak orang itu. Pada saat kau ngomongin maunat, hilang Allahnya. Yang nampak orang itu. Pada saat kau melihat khosyat pada semua benda ini, hilanglah Allahnya pada panas itu. Api itu panas. Padahal semua yang didohirkan ini oleh dia dalam wujud Muhammad itu ingin mendohirkan dia dari awal. Nah inilah sahabat. Jadi maka kenapa ada Nabi alaihissalam, ada sallallahu, yang sallallahu alaihi wasallam itu yang di dalam diri setiap yang alaihissalam itu. Tadi dialah Muhammad, dialah dohir Allah dari awal. Makanya tadi kata Allah, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Kalau kamu terjebak pada sosok itu, akhirnya dia setiap nabi ini muncul nabi lain, perang. Karena kamu ingin eksis dengan nabimu itu. Selalu mengatakan nabimu paling benar. Nabimu, makanya muncullah Allah dengan kisah mukjizat itu. Tapi sesungguhnya yang diperlihatkan oleh Allah adalah bukan mukjizat itu pada nabi itu. Karena kisah dalam Al-Quran pun Ibrahim nggak tahu api itu mau dingin. Pada saat Musa mau belah laut, Musa juga nggak tahu laut itu bakal belah.
Pada saat Musa lempar tongkat jadi ular, Musa pun nggak tahu itu jadi ular, maka la takhaf, jangan takut Musa. Nah itu. Kenapa kamu tidak mengambil pelajaran dari semua kisah-kisah itu? Pada saat Allah bicara Musa dan Khidir, Allah juga sedang ngasih pelajaran. Pada saat Allah perang Badar pada Muhammad, makanya kisah perang Badar dan Uhud ini sahabat, sebetulnya sudah ada pada Mahabharata, sudah ada pada semua kitab suci, bukan jauh sebelumnya. Karena perang itu jangan dianggap perang pada kamu kan terjebak pada sosoknya lagi. Pada ulama terjebak pada sosoknya. Muncullah kultus. Nah, yang paling parah itu setelah 500 Hijriah ke sini, muncullah ulama itu pada sosoknya. Disebutlah mursyid pada orangnya, tapi hilang Allahnya. Tuh. Tadi semua. Padahal mursyid itu adalah dia yang menghidupkan, dia yang pada diri-diri yang mati gitu loh. Yang disebut mursyid, yang berikan irsyad itu Allah yang sedang mengingatkan Allah yang mati. Gitu. Maaf. Yang tidak sadar, yang sedang tidur, yang sedang mati. Untuk membangunnya. Kata-kata Nabi, an-nasu niyamun, manusia itu adalah tidur, wa idza matu intabahu, ketika mati dia bangun. Nah itu. Nah, mursyid itu adalah dia. Karena yang bisa menghidupkan yang hidup hanya yang hidup. Maka dilahirkanlah ilmu biologi. Bagaimana dalam ilmu biologi itu? Oleh Pasteur, oleh siapa? Maka muncullah teori Pasteur dan lain sebagainya. Ternyata semua yang hidup datang dari yang hidup. Tuh. Siapa yang hidup? Ya Allah. Nah, itu. Nah, inilah karena manusia juga ilmunya adalah tidak sempurna. Tidak sempurna. Ilmu fisika. Dia tidak mengerti fisika. Akhirnya, karena tidak mengerti ilmu fisika itulah akhirnya mengatakan surga di sono yang fisik. Karena kamu tidak mengerti ilmu fisika. Kalau ulama dulu, ya dari awal. Karena ilmu fisikanya belum didohirkan nyata oleh Tuhan. Tentu ulama itu akan membuat ijtihad. Oh, surga itu di sono. Padahal Qur'annya bagi sekarang, bagi orang-orang seperti Abah Setu yang sudah melipati zaman mereka semua. Karena ini adalah jiwa yang pernah hidup melewati semua zaman itu. Maka mengerti. Nah, maka jangan kamu katakan waktu Abah bilang, semua maaf hari ini. Kalau kamu ngerti dari semuanya. Karena lihatlah kenapa ilmu itu ada pan ini. Maka kata Abah, hari ini. Inilah ilmu yang tanpa pan. Karena semua pan, fisika, kimia, biologi, semua hukum. Maka ada. Silakan kata Abah. Profesor fisika datang ke sini, Abah bicara fisika. Profesor kimia datang ke sini, Abah ngomong kimia. Profesor biologi di sini, Abah ngomong biologi. Karena Abah bukan Abah. Dan ilmu dari dirinya. Pada saat bicara astronomi, Abah bicara astronomi. Ngomongin hukum Archimedes, Abah ngomong hukum Archimedes. Ngomong hukum Kepler, Abah ngomong Kepler. Hukum, semua hukum. Karena tadi semua yang tidak dimiliki oleh kamu dianggap oleh ulama-ulama itu oleh kamu itu. Karena kamu terjebak pada sosoknya. Itulah yang membuat kamu hari ini tidak bahagia. Kamu terjebak pada sosok. Dari semua. Jumhur. Tapi tidak jamu. Inilah hari ini kehancuran. Kalau hari ini Abah tidak sampaikan, maka ya sekarang sedang mulai proses pergantian. Surat Al-An'am Al-An'am 133 Allah mengatakan aku akan ganti. Nah ini sekarang terjadi pergantian. Sebagaimana dulu kaum Sabah, sekarang jadi Wonosobo sini semua ya. Sabah, kaum suku Sabah. Malah kamu malu sama Roro Kidul yang merupakan Ratu Bilqis, dia masih hidup kok sekarang. Karena kamu yang nggak ngerti saja. Istilahnya masih ada kok sekarang. Tadi semua ya. Bahkan itulah ya tadi semua. Karena kamu tidak mengerti. Nah inilah kisah dunia yang sudah dibulak-balik kata Abah juga. Maka kalau tidak mengerti, kalau bukan pelaku, kalau bukan pernah menjalani, maka tidak akan banyak orang itu bisa bicara. Makanya kamu terjebak kamakola, kila. Padahal kamakola dan kila itu dibuat oleh orang-orang yang sudah dibelokkan. Apalagi sekarang dengan canggihnya peralatan tanpa kamu musyahadah sendiri.
maka kamu akan selalu tertipu dengan segala apapun. Padahal inilah yang harus dipahami oleh kita semua dari awal. Memahami rambut dibelah 7 akhirnya jadi salah. Ini baru mukadimah, Pak Heri belum membahas tapi kalau nggak dibikin begini dulu orang nggak paham siapa Muhammad. Kenapa Muhammad itu Shallallahu Alaihi Wasallam? Tadi semua ya. Karena kamu terjebak pada dongengnya sosok-sosok itu, mulai kultus-kultus. Bahkan dari boleh mazhab juga, lihat bagaimana pada saat boleh mazhab Hanafi ke Maliki. Bagaimana dari Maliki waktu Syafi'i berpindah dari mazhab Maliki adalah kepada dirinya kepada Hambali. Kalau seandainya kamu anggap Syafi'i itu sempurna, kenapa Hambali bikin mazhab? Tadi semua. Dan sebetulnya, nah disinilah bahwa cukuplah itu sebagai sebuah sintesa kepadamu. Oh ternyata mereka yang sedang bingung itu, kok kamu malah ikuti sosoknya itu. Padahal yang harus kamu lihat yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah tagoyur, yang hidup bahkan wal awal, dari awal Nur Muhammad yang abada pada semua itu. Bukan pada sosok itu. Kamu terjebak pada presidennya, pada sosok presidennya, bukan pada presidennya. Padahal yang harus kamu lihat adalah presiden. Presiden itu satu dari awal. Adapun yang menjabatnya, makanya dia lam yalid walam yulad. Presiden itu tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya presiden. Karena Muhammad itu presiden. Dialah Rasulullah. Rasulullah itu tidak punya anak. Ingat itu. Karena dia bukan manusia. Gitu. Tapi tajali pada manusia. Presiden yang disebut Muhammad. Jadi presidennya Hindu ya Muhammad. Presidennya Buddha ya Muhammad. Maka dulu kamu dengan gagahnya mengatakan harusnya semua orang itu Islam. Kafirlah semua. Kamu sendiri nggak ngerti siapa Muhammad itu. Padahal ada Muhammad pada seluruhnya. Tanpa Muhammad mereka nggak dohir. Tanpa Muhammad mereka nggak bisa melihat. Tanpa Rasulullah mereka tidak bisa mendengar. Justru mereka hari ini Abah saksikan. Justru mereka menyadari Muhammad itu walaupun nggak disebut-sebut Muhammad. Mereka tanpa bikin acara tabligh akbar. Mereka tanpa bikin acara sholawatan. Tapi kamu nggak ngerti-ngerti pada Muhammad. Allah karim. Kamu terjebak pada sosok terus dari semua ya. Bahkan hari ini pun benci pada Syiah, benci pada mazhab yang bukan mazhab kamu. Kamu terjebak lagi pada sosok itu. Padahal disitulah bagaimana kamu adalah. Maka kata Abah udahlah, tutup semua. Abah tanggung jawab dunia akhirat bagi mengikuti cara Abah. Insya Allah. Dan Abah bertanggung jawab untuk surgamu dan neraka. Maaf tuh. Semua ya. Yang tidak akan pernah diucapkan oleh ulama-ulama itu. Bahkan oleh Rasul. Maaf karena kamu nggak ngerti siapa yang ngomong. Masalahnya. Tapi Abah sudah berani. Karena Abah bukan Abah. Hidup sudah jauh sampai sini. Tadi semua. Untuk memberikan penjelasan. Tadi semua. Itulah yang Allah mengatakan dalam Al-Quran kepada kita. Wa'anibu ilallah. Wa'anibu ila rabbikum. Wa'anibu ila, bukan. Wa'anibu ila Allah. Wa'anibu ila rabbikum. Wa aslimu lahu min qabli. Ayyatiyakumul adabu. Summalatun sorun. Kembalilah kepada Tuhanmu. Dan berserah dirilah kepadanya. Tadi semua. Ya. Tapi Tuhan. Mana yang kau Tuhankan? Siapa yang kau Tuhankan? Maka hari ini kau harus bertemu dengan Rabbin Nas. Malikin Nas. Ilahin Nas. Inilah ya yang harus kamu pahami ya sahabat ya. Maka beberapa janganlah membuat, maka kata Allah mengatakan la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Nah ini balik lagi pada ayat yang tadi. Wa anibu itulah kembalilah. Taba yatubu taubatan kepada Rabb. Mana Rabbu? Inna rabbaka ahatta bin nas. Kata Abah juga. Kalau gelas ini sekarang sudah jadi gelas, kembalilah pada kaca. Wa anibu ila Rabb. Itulah kenapa Rabb.
Kamu tuh suka bingung. Siapa yang kamu tuhankan itu? Si gelas kaca ini pada cerminmu itu? Enggak. Dia bersamamu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Qarib apa? Sedekat apa? Wa nahnu aqrabu ilahi min hablil wa aku lebih dekat dari ulat lehermu. Bagaimana dekatnya? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Gelas geser. Siapa yang geser? Si kaca. Gelas hidup. Karena yang ingin diperlihatkan oleh si kaca itu bukan geraknya si gelas kaca, tapi adalah gelasnya kaca. Maka disinilah la tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha. Kalau si gelas kaca melihat sebut ulama gelas yang lain, itulah himar. Kamu telah menuju satu himar menuju himar yang lain. La tarhal, janganlah kamu berpindah. La tarhal min kaunin, dari kaon menuju kaon. Patakuna kahimar, kamu itulah himar. Tadi semua kamu terjebak di situ, ya. Pada himar itu tadi. Ya berkata wa ila rabbikum rabb, tidak wa anibu ila Allah. Bagaimana aropa nafsahu pakwan aropa rabbahu. Rabb. Dan Rabb dialah yang meliputi dirimu. Inna rabbaka ahata binnas. Tadi semua, ya. Wa aslimu, serahkan pada dia. Serahkan, hei gelas kaca. Jangan merasa wujud. Jangan merasa hidup. Jangan merasa ada, karena kamu wujud. Itulah sadar. Maka si gelas kaca ini sholat. Kalau nggak tahu Tuhannya itu si kaca. Mabok. Ini hari ini. Para ulama sudah mabok. Karena terjebak pada sosok gelas kaca yang bernama Syekh. Yang bernama Mursyid. Yang bernama ulama. Tapi kamu nggak mampu melihat yang sebaliknya. Inilah hanya pengkultusan manusia. Pada saat kamu mencintai Isa, kamu benci Musa. Kamu benci semuanya. Pada saat kamu mencintai Muhammad, kau benci juga Isa. Ucapkan selamat Natal saja, kau bingung. Enak karena ketololan. Kau terjebak dalam penyakit kulit karena kau terlalu terhijab pada wujudmu. Maka tadi kata wa aslimu. Robnya si kaca, si gelas kaca ini ya kaca itu sendiri. Inna rabbaka ahata binnas. Inilah yang dia mengatakan dari awal. Pada baju ini. Robnya si baju ini ya kaca itu. Ya si kapas. Tadi semua. Maka baju piilnya. Masuklah kepada asma. Kainnya. Masuklah pada sifat. Benangnya. Masuklah pada zat. Kapasnya. Berarti sebenarnya baju ini adalah. Dia sedang sholat. Kalau kamu mengerti begitu. Secara tauhid, yang ngomong di sebalik ini tanggung jawab pada kamu. Akan menjamin surgamu, menutup nerakamu. Kalau kamu ngerti. Asal kamu jangan salah melihat. Yang dicangkang di luar ini, boleh kamu injak kepalanya. Yang dicangkang ini, kau boleh maki, kau boleh hina. Nggak peduli. Karena dia, laqad ja'akum rasulun min anfusikum ajijun harisun. Yang cangkang ini tak perlu duitmu. Tak perlu penghormatanmu. Tak perlu pengakuanmu. Tadi semua. Maka inilah yang dikatakan oleh dia. Tadi. Kamu harus mengerti apa yang dikatakan. Tadi semua. Ya. Maka. Dia sudah. Mengatakan. Kepada kita. Ya. Dengan jelas. Ya. Mari kita. Dia sudah mengatakan. Kalau yang luar ini adalah. Dan Allah mengatakan. Laqad ja'akum rasulun. Min anfusikum. Azizun. Alaihi ma'anittum. Harisun. Alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim. Semua. Sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang Rasul. Dari kaummu sendiri. Dengan bahasamu sendiri.
berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Ya. Dakwah dengan semua. Ini yang cangkang ini sudah digerakkan oleh dia yang di dalam. 30 tahun berdakwah. Tapi tidak pernah minta bayaran. Karena dia tidak butuh bayaran. Ya. Termasuk yang cangkang luarnya ini. Siap dikafirkan, gak peduli. Siap dimurtadkan, gak peduli. Semua, ya. Siap dihina, gak peduli. Karena kamu adalah, ya, sebagai wujud dohirnya yang cangkang lagi ngomong ini. Yang dia itu katanya, anaknya Haji Kosasi. Kalau yang cangkang ini. Tadi semua. Tapi dia sedang bicara yang bukan diri anak Haji Kosasi ini. Maka tubuh ini, ya, maka carilah, ya. Itulah sahabat, maka bagi dia, maka sudah dijelaskan lagi, ya. Maka bagi dia nggak peduli, maka dikatakan, fa in tawallau faqul hasbiyallah. Saya bicara. Dia bicara pada diri dohir ini. Aku satu bicara pada diri, aku empat. Tadi. Maka aku empat pun menyadari. Maka tidak butuh penghormatan. Penghargaan. Tadi semua. Pengakuan. Bahkan diri dohir yang empat ini sering diminta. Diinjak kepalanya oleh mereka yang mengaku dirinya gurunya. Walaupun dia tidak pernah merasa sebagai guru. Dia oleh pengikutnya yang menganggap dirinya mursyid, walaupun dia tidak pernah merasa dirinya mursyid. Maka selalu aku yang empat itu. Pada Abah Satu Lapis empat ini. Yang kelihatan. Ya, tadi semua. Dia inilah ya sahabat pahami oleh kalian. Jadi marilah kita memahami tadi adalah bagaimana menyadari sebagai Tuhan menyadari tentang innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumal akhir wa aqama salat wa ata zakat wa lam yahsya illallah. Tidak kan tadi semua. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semua. Maka dari awal pun dia sudah mengatakan kepada kita adalah wa anibu tadi semua, kembalilah kepada dia tadi semua, ya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu, serahlah pada Rabbmu itu. La hayyun la ilmun la sami'un la basirun la qadirun la muridun la mutakallimun la mawjudun bihaqqillah. Tadi semua, ya. Kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya. Hei gelas kaca, matikan dirimu. Berserah dirilah pada kaca. Kamu wujud yang diwujudkan. Kamu hidup yang dihidupkan. Kamu gerak yang digerakkan. Kamu diam yang didiamkan. Dialah Tuhanmu itu. Inna rabbaka arto binnas. Al-abid wal ma'bud wahid. Maka kamu sebagai hamba, sebagai abid, jadilah Muhammad. Subhanalladzi asra bi abdihi, supaya si kaca menjalankanmu. Tadi semua. Kembali kepada dia. Tadi semua, ya. Min qabli ayyatiyakumul adzabu summa latun sarun. Sebelum datang azab kepadamu dan kamu latun sarun, dan kamu tidak bisa ditolong. Tadi semua, ya. Cukuplah Abah jadi saksi. Banyaknya ulama-ulama yang kalian bahkan ziarahi, kata Abah juga. Tapi hanya keledai-keledai. Yang dia maaf. Ya, tadi semua. Datang. Ya Abah Setu. Bagaimana ini? Karena kamu merasa sebagai ulama. Kamu merasa hidup. Kamu merasa beramal. Wayang-wayang yang kurang ajar. Tadi semua. Sombonglah kamu dengan pengakuanmu itu. Tadi semua. Sehingga kamu harus dihargai, dihormati. Maka inilah sahabat adalah apa namanya. Dan Allah mengatakan la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wad'u khaufan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribah. Rahmat Allah itu dekat.
Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah dengan baik diatur oleh Allah. Maka ada hukum sunatullah. Tilka sunatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ikutilah sunatullah. Dari semua. Ya. Maka kamu akan sejalan, selaras dengan alam ini. Karena alamu mir'atu al-haq. Karena alam ini adalah perwujudan Allah al-haq. Ya. Maka kalau tidak, maka kamu hanya doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudikohum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Tadi aku 4 yang merasa sok jadi ulama, jadi syekh, jadi mursyid, jadi apa? Tadi semua tidak mau mengembalikan tabayat tubuh taubatan. Jadilah kerusakan. Kerusakan pada alamnya, kerusakan pada imannya, kerusakan pada keyakinannya, kerusakan pada tauhid. Akhirnya Tuhan harus mengganti surat Al-An'am 133. Allah akan mengganti kembali. Seolah-olah, hei SIM card, hei gelas kaca, aku ganti. Aku sekarang kamu berada di Siemens, aku ganti kamu dengan Samsung. Yang kamu di Samsung sekarang, aku ganti kamu. Tetapi kemudian muncullah derajat yang rendah pada tubuhmu. Miskinlah, hinalah, papaklah, korban judilah. Itulah akibat. Kan akibat semuanya. Semuanya. Maka mari kita pahami adalah perumpamaan-perumpamaan Allah yang maka di dalam Al-Quran kembali kepada dia. Dia berkata, Qulillahi syafa'atu jami'an lahu mulkus samawati wal ar summa ilahi turja'un. Katakan, hai Muhammad, hai tubuh, begitu sebetulnya. Kembalilah pada ruhmu. Syafaat itu hanya pada dia. Pada Nur Muhammad itu. Yang hidup tidak pernah mati. Dia bukan manusia. Bukan ayah dari seseorang. Bukan bapak dari seseorang. Dia adalah presiden. Yang ada pada sosok-sosok presiden. Dia adalah Rasulullah yang ada pada Rasul Allah itu. Tapi kamu terjebak pada sosoknya. Saling menghina, saling berperang. Karena kamu tidak mengenal. Dari semua. Maka dia mengatakan, walaqad sarrafna fi hadal Qur'an linnasi min kulli masal. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadal. Dan sungguh kami telah menjelaskan segala perumpamaan dengan berbagai macam cara dan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran. Akan tapi manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Tadi kata Allah adalah wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Ya. Akhirnya manusia itu saling membantah. Begitu meninggal sosok, kamu perang dengan sosok baru. Begitu Musa meninggal, Isa meninggal. Begitu Musa meninggal, pengikut Isa tidak mau menerima Musa. Bikin agama. Gitu. Agama-agama ini muncul karena akibat terjebak pada sosok. Sekali lagi. Terjebak pada sosok. Padahal dalang hanya satu. Itulah kenapa dari awal pun utlubul ilma. Kata apa? Itulah ilmu tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Karena lawannya tauhid adalah syirik. Dan hari ini rajanya kesyirikan. Sholat dengan syirik. Haji syirik. Umroh syirik. Saum pun gak ngerti hakikatnya. Padahal dari awal pun adalah kenapa harus mengenal diri dari awal. Supaya kenal pada Rabbin Nas tadi. Man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Man aropa siapa si gelas kaca mengenal dirinya. Kenallah si kaca Tuhannya. Robnya itu. Supaya dia berserah. Aslimu berserahlah pada si kaca itu. Hiduplah bersama si kaca itu. Tadi semua. Maka akhirnya di sini manusia adalah karena tidak kenal pada Robnya. Maka dikatakan walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnas min kulli masal wa kanal insanu aktsara syai'in jadal. Akhirnya saling banyak membantah semua tadi. Ya, kemudian oleh Allah diingatkan lagi, walaqad sarrafna linnasi fi hadzal Qur'an min kulli masal. Terus Allah tuh tadi semua. Maka kullu syai'in. Karena inilah makanya semuanya. Ini didohirkan ini adalah karena manusia sudah hilang lagi.
Begitu baca Al-Quran, paling pada level pertama. Maka Quran pada saat kamu baca, pikirlah muncul. Quran pada saat kamu menggunakan mata ini, yang muncul pikir, yang muncul dunia. Pada saat Quran, kamu masuk sedikit ke dalam saja, kepada nadhar, pada dadamu, yang nampak ilmu. Pada saat Quran lagi masuk ke dalam, yang nampak adalah cinta. Pada saat masuk lagi ke dalam, Allah lah seluruhnya. Karena kamu sudah bebas dari Ayub penyakit kulit. Kamu sudah bebas dari Yakub yang kena buta mata hati. Karena kamu sudah bebas dari Yusuf yang dibui oleh Yusuf, jiwamu, tubuhmu adalah penjaranya. Kamu sudah bebas dari Ashabul Kahfi. 309 tahun karena kamu sudah ngerti 9 lubang pada tubuhmu. Kalau kau sudah mampu menjaga 7 lubang di sini 2 lubang, itulah 9 lubang, 9. 3 yang sudah pada 9 lubang. Itulah nanti kamu harus mengerti rambut di belah 7 itu bukan perumpamaan. Beraja ulama-ulama kampret mempunyai kisah tentang itu, perjatuhan manusia, tapi nggak ngerti hakikatnya. Dan kamu terjebak pada kisah bohong itu. Firman-firman Israiliyat. Hanya menuduh Tuhan tukang siksa. Menuduh Tuhan adalah adabun alim. Tapi nggak ngerti apa maksud Allah adabun alim itu. Seperti la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, siapa yang terbuka, siapa yang punya cahaya, akan ditambahlah penglihatannya. Jibril, Jabaroil akan melihat dengan jelas. Mana hak, mana batil. Karena kamu adalah hudan wal furqan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kamu terjebak di situ lagi. Tadi semua, ya. Perumpamaan Allah itu akhirnya manusia tidak mengerti. Karena bagaimana kamu akan mengerti perumpamaan dia? Yang tahu perumpamaan dia hanya dia. Dan itulah kenapa kamu suruh kembali kepada dia dari awal. Ya sahabat. Makanya walaqad sarrafna linnasi fi hadzal Qur'an min kulli masa, perumpamaan semuanya. Hanya dongeng. Makanya saya telah katakan, kata Abah, kenapa Abah sekarang berpegang pada hikam? Karena hikam ada 700 Hijriah, mendekati 800 Hijriah. Kenapa Abah berpegang kepada Imam Sya'rani? Bukan juga karena Abah tidak melihat Sya'rani, melihat juga Syatoilah. Abah lihat Allah. Allah sudah mengajarkan lewat Syatoilah. Maka inilah orang kalau terjebaknya ke begitu, kamu kehilangan tauhid. Ngaji Johar Maknun hilang Allah. Ngaji Alfiyah hilang Allah. Ngaji Takrib hilang Allah. Inilah persoalan. Kamu terjebak pada sosok, pada cangkang. Pada cangkang itu berubah. Pagi begini, siang begitu. Lihat bagaimana ulama itu. Kata Abah juga. Abah sudah aji, gojali semuanya. Kata Abah hari ini. Karena orang yang bodoh pasti bilang, oh Abah itu sombong. Ya itu karena kamu nggak ngerti. Hanya cangkang ini yang bedanya lebih baru daripada dia. Tapi casingnya pada hidup sejaman dengan dia. Simkatnya, ruhnya. Maka, dan saya masih ada hari ini. Bukti fakta. Bahwa itulah kenapa kata saya. Dia akan datang hari ini. Tadi semua. Karena ternyata dia akan menceritakan, wah iya Abah itu. Saya waktu menulis kitab ini, apa namanya, Bidayatul Hidayah, saya masih bingung, pasti begitu tuh Ghazali itu. Kemudian saya bikin Ayyuhal Walad, saya juga masih raba-raba tuh. Bagaimana saya bikin Bidayatul Hidayah, Nihayatul Hidayah. Begitu bikin Minhajul Abidin tuh, Abah itu di situ. Ternyata, begitu saya bikin Ihya dari awal, kenapa saya sempat mandek dulu bikin Ihya? Dan saya karena ya itu punya keyakinan saya bisa merubah manusia. Itulah salahnya Ghazali. Yang pikir dia sebagai hujatul Islam. Ternyata dirinya sendiri makin jauh dari Allah. Maaf sahabat. Marilah mulai kita lagi tidaklah kultus-kultus lagi. Kalau tidak kamu akan terus terjebak pada penyakit Ayub, penyakit kulit yang terjebak pada sosok. Dia pasti sekarang, waduh Abah saya itu terima kasih sekarang hari ini. Ternyata dengan tuh terima kasih pada si Fermion, si Boson, kepada si Newton, karena kamu nggak ngerti. Dia katakan, akhirnya itulah Ghazali pada saat dia bertemu dengan adiknya. Karena di puncak kegelisahannya, pada saat merasa sebagai hujatul Islam.
Oh, itu. Ternyata dia tidak tahu apa-apa di penghujungnya. Itulah setelah dia khalwat ketemu dengan Syekh Ali Abu. Ditanya oleh adiknya. Ghazali, silakan bicara lagi tentang Tuhan. Dan bilang. Dan setelah itu beliau 4 bulan meninggal. Ya. Seorang yang mengabdi pada ilmu yang luar biasa. Tapi belum sempurna. Karena Allah itu sedang menyempurnakan. Seperti HP-mu saja. Seperti Allah berbicara tentang alat komunikasi. Dari semapur, dari Instagram, dari kemudian dari Telegram. Telegram menjadi telepon rumah menjadi pager menjadi ini. Muncullah mulai ada gambar pertama foto BlackBerry. Wah, kayaknya dunia itu milikmu pada saat BlackBerry. Kata Tuhan, sebelum selesai hambaku, muncullah Android. Bahkan sekarang, yang tadinya adalah Sulaiman yang hanya boleh bicara dengan jarak jauh, telepati. Sekarang kau bisa telekomunikasi. Pembantu pun sekarang sudah bisa muwajah. Disitulah Ghazali akan salut kepada kita semua. Bagi yang ngerti, kecuali kamu yang terjebak, terhijab pada sosok. Ya sudah. Berarti kamu tidak akan pernah move on hidupmu itu. Terus jahil. Tapi maaf, hari ini kelihatannya kesempatan itu sudah habis. Maka kenapa Abah suruh bicara? Karena tadi tidak ada manusia yang bisa memberikan hidayah. Termasuk Nabi Muhammad itu tidak bisa beri hidayah. Sekali lagi, siapapun kita, selama diri dohir ini tidak akan bisa memberikan hidayah. Tadi semua. Inilah pelajaran yang harus dipahami dari awal yang sudah dibelokkan tadi semua. Ya. Watil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Disitulah. Kalau kamu belajar dengan ilmu, tahu aku tahu, maka kamu tidak akan tahu apa-apa. Yang kamu tahu hanya sebatas yang kamu tahu. Tapi kalau kamu tahu aku, kau akan mengerti seluruhnya. Beda ilmu. Aku tahu dan tahu aku. Si akulah yang tahu. Maka itulah Abah kemarin sudah bahas. Tidak boleh mengatakan aku sebetulnya. Tuhan melarang kita mengatakan aku, milikku, sholatku, puasaku, inna sholati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati. Karena yang boleh mengatakan aku hanya dia, sang aku, diri sejati. Yang sebenarnya ada di semua. Ya. Dan inilah juga yang mengatakan oleh Nabi wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhudu hadal Qur'ana mahjur. Qurannya dibaca tapi tajwid tidak masuk pada diri. Kan tadi pirok. Karena tidak pernah diterapkan pada Nabi sudah bersama man tolaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya. Kamu akan makin nyasar bicara barjah pada saatnya keluar dari diri. Kamu nyasar mencari neraka keluar. Bagaimana akan membuktikan neraka? Bagaimana garam itu asin kalau bukan kamu yang membuktikan? Bagaimana gula itu manis kalau bukan kamu yang membuktikan? Itu surga dan neraka. Bagaimana enak kalau bukan kamu yang membuktikan? La yazuk, la ya'rif, la ya'rif, la yazuk. Kalau tidak kenal, kamu tidak akan merasakan. Ini tentang rasa di penghujungnya. Perjalanan rasa. Tadi semua, ya. Inilah juga yang dikatakan oleh Allah. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli masal wala in ji'tahum bi ayatil la yaqulanna alladziina kafaru in antum illa mubtilun. Sesungguhnya kami benar-benar telah menjelaskan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan. Ada 8 ayat diulang-ulang tadi. Sampai min kuli masal, min kuli masal, min kuli masal. Terjebak, ngomong surga terjebak. Ngomong neraka terjebak. Ngomongin orang terjebak pada sosok dan peran. Harusnya kamu lihat adalah tadi semua. Ya. Akhirnya Allah di dalam surat Al-Baqarah itu menjelaskan perumpamaan sampai dia mungkin si dalang itu udah jengkel pada wayang, udah bikin dari zaman ke zaman. Tetap aja lupa pada dalang, yang dilihat adalah gerak wayang. Karena memang pada saat kata Abah juga sebelum diciptakan wayang itu ada dalam genggaman tahsul qadim. Di alam misal Tuhan sudah merancang, saya ingin begini nih, saya membuat kisah, itu rancangan Tuhan. Inama apa namanya kata oleh Allah? Inama amruhu idza arada syai'an
ayyakula lahu kun fayakun. Dia sudah di alam qadim itu, di alam ajal, sudah seperti itu wayang itu. Dia akan kisah begini tentang baik, tentang buruk. Ya, bagaimana caranya supaya nur jatku ini nyata? Tuh. Itu sebetulnya makanya kenapa ulama-ulama 700 800 kayak Imam Syaroni, Syartoilah lebih mengerti dari ulama-ulama sebelumnya, karena mereka pun ada belajar dari ulama sebelumnya. Maka kata, begitu bodohnya manusia sekarang belajar kepada mereka dong 1000 tahun yang lalu. Inilah. Karena kamu tidak beragama dengan akal. Pada Tuhan yang nyuruh, afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Bahkan ngomong kawin pun sekarang sudah menyiksa tentang kawin. Tanya Abah hari ini membahas tentang wali. Siapa yang berhak mewali? Bagaimana hukum menikahkan tanpa wali, tanpa saksi? Sebagaimana nabi-nabi itu nggak ada wali, nggak ada saksi. Bahkan sebagaimana Nabi Muhammad nggak ada wali, nggak ada saksi. Tapi kenapa sekarang ada wali dan saksi? Itulah juga beragama itu karena ada aturan. Itulah kenapa kita bukan hanya ikut agama tapi negara juga. Tadi ulil amri tadi. Tapi negaranya yang inilah persoalannya. Mengikuti negara-negaranya sudah negara jahanam misalnya. Terus gimana? Maka Abah sekarang ngajak solusi itu. Kenapa Tuhan mendohirkan? Ada ulama tadi Imam Hanafi nikah itu nggak ada wali, nggak ada saksi. Walaupun di situ nanti ada syarat-syarat, ada syarat dan kondisi semua. Tapi ternyata sahabat kalau udah kembali pada Tuhan udah nggak ada syarat dan kondisi. Kata Allah, cukup kamu kosong. Dosamu 1 miliar tahun dibagi kosong. Allah tuh matematika udah dienakan karena yuridullah bikumul yusra. Yusrun bukan sahlun. Manusia telah merangkai agama ini seperti adalah syahrun, bahkan sulit. Buatku. Kita ini akan celaka. Kau disiksa, diadab, dibakar. Nah, itulah kisahmu dewe. Yang keluar dari kisah dalang sendiri. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Alam nasrah laka sodrok. Kenapa a'la itu? Fa inna ma'al usri usran, inna ma'al usri usra. Ada 2 isim ma'rifat, ada 2 isim nakirah. Aduh, indah banget tuh ayat, luar biasa surat ini. Makanya kenapa banyak orang mengamalkan, kalau ingin kaya baca alam nasroh, tapi nggak ngerti juga hakikatnya. Karena disitulah kata yusrun digunakan oleh Allah, bukan sahlun. Jadi inilah dalang itu sesungguhnya adalah kenapa mendohirkan ilmu matematika. Dan matematika the mother of science. Tapi tauhid the mother. Tauhid. Maka kata fikih tanpa tauhid hilang. Ibadah tanpa tauhid hilang. Apapun tanpa Allah hilang. Terus kamu pulang kemana? Dan saya katakan di hadapan kalian hari ini. Kata yang bahkan yang disebut kalian oleh mungkin. Oh itu dia tuh wali. Hanya wali yang tahu wali. Banyak kuburan kosong kamu sembah-sembah. Dari semua. Ya. Wahai penyembah-sembah kuburan. Semua. Pandanglah semua sebagai Nur Muhammad. Bukan pada sosoknya. Jangan terjebak pada wujudnya. Kata Abah juga. Jangan terjebak pada bentuk dan rupa. Maka hari ini muncullah torikot A, torikot B, torikot C, torikot C. Torik, ya silahkan itu mansakan. Tapi semuanya adalah menuju pada satu Rasul Muhammad. Tapi Muhammad menuju pada satu Nur Muhammad. Nur Muhammad menuju pada satu Allah. Tapi kalau nggak begitu, kamu terjebak tadi. Bangga-banggaan dengan torikoh. Ini TKN, ini Sajiliyah, ini Wahidiyah. Jalan, bro. Tadi semua. Itu jalan, torik. Silahkan jalan itu makan. Itulah Allah mengatakan Shiratal mustaqim. Biru apa? Kembali kepada Allah, itu jalan Allah. Kul ud'u ila sabili. Itulah jalan Allah. Tadi semua. Bukan jalanmu. Tadi semua. Abah belum selesai sebetulnya pembahasan ini semua. Tapi nggak apa-apa lah. Anggap saya kan hari liburan. Tadi semua ya.
Itulah Allah sampai buat innallaha la yastahi ad-riba masalah ma ba'udatan fa ma fauqaha. Fammal ladzina amanu fayalamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Sampai kata Allah, aku sudah buat perumpamaan lebih kecil dengan nyamuk. Sampai tadi semua. Mau apa lagi perumpamaan yang harus kubuat? Wa tilkal amsalu nadribu alinnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Maka manusia malah makin jauh tersesat. Sehingga kata Allah, ani abah, saya tuh menyaksikan hari ini manusia tersesat dengan perumpamaan Allah itu. Karena manusia tidak mampu mentakwil dekat, jauh, liko, jumpa. Dikiranya jumpa sama Allah itu jumpa dengan makhluk. Nah, pada saatnya dia senang dengan istighosah rame-rame 1 juta manusia. 80 negara hadir hanya untuk mengundang banjir. Karena kamu nggak ngerti. Tuhan itu datang pada kesunyian, kesenyapan. Pada jiwamu. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. La syautin la harbin. Maka abah keliling ini semua. Ayo kita jadikan kembali, kita perbaiki kembali. Bukan tadi semua. Karena kamu menganggap kalau seandainya rame-rame jemaah gitu. Tadi semua jemaah bagi Allah itu apa? Karena kamu ada salah lagi menafsirkan jemaah menurut Allah dan Rasulnya. Maka itulah maka pada saat bingung bagaimana cara sholat Muhammad, bingung semua tuh. Gimana takbirnya Muhammad? Mulai udunain, mankibain. Aduh, mulailah di situ. Taruh tangan, Allahu Akbar di sini. Kata Utkay Malik, enggak di sini. Kata Hanafi, di sini. Kata Syafi'i, bikin lagi kalau jadid di sini. Saking ada yang tahu. Ada yang bisa Fatihah, ada yang pakai Fatihah, ada yang pakai Bismillah, ada Bismillah kencengin, ada Bismillah dipalanin. Mari jangan terjebak pada sosok-sosok itu, sahabat. Bagus, mereka sudah diohirkan untuk kamu belajar. Tapi jangan terjebak pada sosoknya ini. Karena itu proses belajar kepada manusia, kepada semua. Insya Allah sama Abah sudah diramu semuanya. Sudah disatukan semua. Wahadai wahidu tauhidan. Tadi semua ya. Cukuplah. Kamu cukuplah bercoba-coba. Tadi semua. Kenapa itu? Jangan coba-coba. Ayo pakailah minyak caplang. Jangan pakai kayu putih. Coba-coba. Sekarang manusia ini coba-coba terus semuanya. Karena sekarang ini sudah sampai pada titik di mana dia surat Al-An'am surah 33 kamu akan diganti. Semua ya. Karena manusia ini sudah coba-coba terus tadi semua ya. Maka manusia di sana tadi dikatakan fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah yudillu bihi katsiran. Tadi. Wa yahdi bihi katsiran. Tapi dari wayahbi katsiran itu yang sampai pada illa qalila kepada dia yang tadi isbatul yakin. Tadi semua yang sudah jadi ya sampai di perjalanan kamu tuh alif menjadi ba, menjadi ta, menjadi sa. Kamu tuh alif itu si alif itu dari ba, ta, sya. Akhirnya jahahu, tahalli, tajalli. Barulah kamu dikir dal, da, ro, za. Barulah kamu sampai kepada ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yakinmu dari satu orang dengan satu orang. Maka Nabi berkata, sholat si fulan itu berbeda dengan sholat si itu tuh 500.000 tahun. Bayangkan 500 tahun. Itu sholatnya kamu dibandingkan sholatnya Allah itu tidak terhingga. Dari semua ya. Inilah sahabat ya.
Maka Allah katakan, kul hadihi sabili ad'u ilallah. Hanya itu jalan Allah. Ala basiratin ana wa manittaba'an. Wa subhanallahu wa ma ana minal musyrikin. Dan terus Allah berkata, jangan musyrik, tauhidkan. Jangan musyrik, tauhidkan. Jangan musyrik, tauhidkan. Maka hari ini Allah mengajak pada kita pada tauhid kembali. Abah diutus untuk menyampaikan tauhid kembali. Yang awal. Sebelum ini adalah pergantian casing. Karena SIM card-nya akan dipindahkan. Tapi maaf kalau seandainya SIM card itu sebagaimana sebelum-sebelumnya. Si ruh itu tertambat di batu, di pohon, di apa semua. Hanya sedikit yang bisa kembali. Tadi semua ya. Karena itulah yang Allah katakan. Dan Rasulullah sampaikan. Kamu sudah memfitnah Allah dan Rasul. Seolah-olah ini semua kamu terjebak pada orang-orang sosok setelah Rasulullah. Seolah-olah inilah pada saat maka ngarang-ngarang. Padahal sebetulnya nggak usah ngarang. Kalau Abah ada di zaman itu, ya tidak mungkin karena Abah itu sekarang di sini karena untuk menyempurnakan itu. Maaf. Abah yang mana? Tapi kamu jangan terjebak pada tadi. Bukan Abah yang kelihatan ini. Yang ini boleh kamu tempeleng. Oleh negara yang ini boleh kamu bui. Oleh kamu yang tubuh ini boleh kamu bakar. Boleh, nggak ada. Karena yang ini bukan ini. Maka bahkan oleh jangan kalian, Abah sudah memilih jemaah Abah. Karena takut pada sudah menyampaikan itu, saya selalu pulang kepada jemaah. Tolonglah injak kepala saya. Karena takut yang ngomong ini si aku 4 ini. Itu selalu. Maka saya tidak minta dihargai, tidak minta dihormati, tidak minta. Cuma hanya satu saya rasa ingin mengajak kepada kembali kepadanya. Kembali yang sebenarnya kembali. Aku gak peduli kau hina diriku ini. Kau gak peduli kamu itu bagaimana. Aku gak butuh uang. Aku gak butuh penghargaan. Aku gak butuh. Cuma yang aku inginkan adalah kamu kembali padanya. Itu saja. Aku berdakwah ke Nusantara dengan uangnya dia. Aku tidak minta pada kalian. Hanya itu saja yang diinginkannya. Satu, kembalilah dari awal. Tapi kembali kata Allah sendiri. Pada saat Muhammad itu kau nggak anggap, ya terserah. Ya tawakal pada Allah. Tadi semua. Karena tugas apa? Sama dengan tugas Rasulullah dulu. Hanya menyampaikan. Tapi kembali. Ya, di surat At-Taubat ayat 28 dan surat 29 itu. Kalau mereka tidak mengikuti, Muhammad kembalilah padaku. Nah, begitupun sama. Ya. Jadi rambut di belah 7 itu sebagai nutup aja. Tapi nanti kita akan bahas khusus sahabat. Supaya kamu ngerti. Jangan sampai terjebak. Sirotol mustaqim. Jembatan itu di belah 7. Itu bukan rambut yang di belah 7. Dulu memang di daerah Sunda. Ngalut ngengkei pirang-pirang. Mapai cukang titincakan. Cukang lembut batan buuk. Seket Allah batan pedang. Itu para ulama membuat lagu. Hai manusia sadar eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharmada wawayangan baik. Kita mau jadi wawayangan baik gaya wacan nuka. Bahasa pujian nih Kang. Hai Kang. Hei sakabeh jalma, makanya datang naka Nabi Adam, eta tulung jeung sapaat. Abring-abringan. Oke. Ini sedang terjadi hari ini semua. Karena kamu nggak kenal Adam, nggak kenal Nuh, nggak kenal Sis, nggak kenal Ibrahim, bahkan nggak kenal pada Ahmad. Tadi semua. Nabi ku bergerak sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggak tahu siapa yang sallallahu alaihi wasallam itu. Yang sudah lahir pada diri beliau. Itulah yang ada pada Isa. Itulah yang ada pada Musa. Itulah yang ada pada ini. Itulah yang ada pada semua. Bahkan itulah yang ada pada Abah itu. Dan kata Abah, dosa terbesar manusia hari ini adalah menutup kerasulan. Maka di Qurannya itu tidak ada. Khotamun nabiyin kamu dianggap pada nabi. Padahal Muhammad itu khotam pada nabi. Tubuhmu itulah nabi. Kamu jadikanlah Muhammad. Jadikanlah dia Allah. Pada ruhmu, pada sifatmu.
Dia tajam setajam tadi. Ontek yang tadi teh. Sekut, nah apa namanya? Eling, mangka eling. Tadi apa namanya? Itu. Beringsa kabeh jalma itu. Seperti rambut dibelah 7. Itu siratal mustaqim. Raja buat tafsiran nanti manusia akan di mahsyar. Nyebrang. Tamparkan ke Abah Setu itu kalau itu ada. Mata apa? Kasih neraka itu pada Abah Setu kalau itu. Kalau kamu masih yakin ya. Kalau mau kamu berjalan dengan dia. Ini semua ya. Saya hanya menawarkan surga padamu hari ini. Bukan nanti. Kembalilah pada kisah awal. Wa idkulna ya ada muskun anta wajh. Jannah. Surat Al-Mulk ayat 15. Hayolah kamulah jalan-jalan. Hiburan. Happy. Lihat surat Al-Mulk ayat 15. Berterbaranlah di mukamu. Lihatlah kebesaranku, keagunganku, nur jamalku. Di Paris, di Belanda, di Eropa, di mana semua. Dan kuliner. Rasakan rasaku pada steak buatan Belanda. Pada steak buatan ini semua. Rasaku pada karedok, pada lotek, pada apapun. Bukan rasa karedok, rasa lotek. Tapi rasaku. Itulah Rasulku. Rasulku ada pada lidahmu itu. Tapi itu bukan lidahmu, tapi hidupmu. Rasul. Si ruhlah yang merasakan. Asin, pahit, manis, api semua. Rasaku pada penglihatanmu. Yang melihat itu bukan warna kampung negara itu semua. Tapi rasaku pada basormu itu. Sehingga kau bisa membedakan ini Belanda, ini Holland, ini semua. Hijau, kuning, merah. Pada ruhmu. Begitu ruhku sudah keluar, hilanglah. Matamu blodog aja kayak ikan peda. Tapi hari ini banyak orang yang ngaku ulama, ngaku ustadz, ngaku kiai, ngaku syekh, ngaku mursid. Tapi kayak ikan peda gini. Melihat. Bermata tapi tak melihat.